Assalamualaikum teman-teman. Nah, topik bahasan kita kali ini adalah berbelanja di pasar tradisional. Ada dua kelemahan atau kesalahan besar yang sering dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional di negara kita, teman-teman. Saya nggak sebut di mana, dan saya nggak menyamaratakan semua, teman-teman. Ada beberapa daerah yang saya pernah mengalami seperti ini. Pertama, mereka jarang menampilkan harga barang dagangannya, teman-teman. Entah itu sayuran, buah-buahan, ikan, dan sebagainya. Nah, ketidakterbukaan harga seperti ini tentu ada kelemahan, teman-teman. Pertama, tidak semua orang punya uang cukup untuk berbelanja. Jadi, mereka tentu punya anggaran. Nah, tentu mereka dengan mengetahui harga sebelum bertransaksi, mereka bisa menghitung-hitung atau menyesuaikan antara keuangan mereka dengan apa yang mau mereka beli. Kedua, tidak semua orang berani menanya harga. Apalagi kalau misalnya orang berasal dari daerah lain, persoalan bahasa, dan segala macamnya. Terus yang kedua, kalaupun ditampilkan harga, kadang-kadang digunakan untuk scam, teman-teman. Misalnya, di situ tertera harga 1 kg 15.000. Nah, ternyata setelah kita perhatikan dengan seksama, tulisan 1 kg itu ternyata ada tulisan kecil di bawahnya, dibuat per 2. Jadi artinya setengah kilo, tapi dibuat kecil sengaja gitu. Sehingga orang-orang mengira, oh ini murah, 1 kilo 15.000. Ternyata setelah diperhatikan, rupanya setengah kilonya per 2-nya lebih kecil. Atau 2 kilo 25.000 misalnya. Ternyata setelah kita beli dan kita timbang di rumah, nggak sampai 2 kilo, bahkan cuma 1,5 kilo, atau bahkan juga kurang. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya tidak tahu apakah pedagang yang berbuat seperti itu menyadari risiko dari perbuatan mereka. Mungkin mereka beranggapan mereka untung besar dari cara-cara seperti itu. Padahal di balik transaksi yang tidak halal tersebut, ada 3 risiko besar yang akan terjadi, yang juga berdampak terhadap diri mereka sendiri. Pertama, ya orang yang tertipu tentu tidak mau lagi berbelanja di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, walaupun satu orang yang tertipu, pasti mereka akan bicara, akan cerita kepada teman-temannya, keluarganya, dan tentu banyak lagi konsumen yang tidak mau belanja ke tempat pedagang tersebut. Dan yang ketiga, satu orang yang berbuat, itu yang lain bisa kena getahnya, teman-teman. Yang lain bisa juga dianggap melakukan scamming, padahal yang berbuat itu hanya oknum beberapa orang gitu. Sehingga ini merugikan orang lain. Nah, lebih luas lagi, tentu ini berdampak terhadap pariwisata di negara kita. Sebagaimana kita tahu bahwa negara kita ini termasuk negara yang menjadi destinasi populer pariwisata, teman-teman. Dan banyak turis-turis asing itu yang gemar berbelanja di pasar tradisional. Nah, tentu saja kalau perilaku pedagang banyak seperti itu, mereka jadi enggan. Dan ini merugikan kita semua, teman-teman.